Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Usiti. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita memulai, mari kita membukanya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Silahkan disiapkan buku pena, alat tulis, serta buku tulisnya. Oke, yang akan kita pelajari yaitu keberagaman teman-teman di tempat bermain. Dedi sedang bermain bersama beberapa teman di rumahnya. Dedi mendengar ibunya menerima telepon dari nenek di desa. Ibu Dedi berbicara di telepon dengan menggunakan bahasa Sunda. Nah, bagaimana bahasa Sunda? Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ibu Dedi berasal dari Jawa Barat, sedangkan ayah Dedi berasal dari Jawa Tengah. Bahasa daerah yang dimiliki kedua orang tua Dedi berbeda. Perbedaan bahasa daerah juga dapat kita temui saat kita bermain dengan teman-teman yang berbeda latar belakang suku bangsa. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghormati, menghargai, dan menjaga kerukunan. Selanjutnya, menemukan informasi penting dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi mendorong berkembangnya alat komunikasi. Dahulu, alat komunikasi berupa telepon masih sebatas telepon rumah. Tahu ya, pakai bentuk dari telepon rumah. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditemukan telepon genggam, sehingga lebih memudahkan berkomunikasi. Tidak hanya teknologi komunikasi yang mengalami perkembangan, teknologi informasi pun demikian. Ditemukannya jaringan internet, teknologi komunikasi dan informasi semakin berkembang. Melalui jaringan internet, kita dapat berkomunikasi menggunakan telepon pintar. Nah, ingat kembali, setelah membaca sebuah teks, kita dapat menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Setelah mengetahui kalimat utama, kita dapat menemukan gagasan pokok paragraf tersebut. Nah, setelah menentukan gagasan pokok, kita dapat memperoleh informasi dari teks tersebut. Oke, jelas. Sekarang ke halaman berikutnya, yaitu menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Caranya yaitu dengan menghitung banyak persegi satuan yang ada di sekeliling bangun datar tersebut. Perhatikan contoh di sini. Ya, contoh di sini adalah keliling dari bangun persegi panjang. Nah, di sini untuk menghitung kelilingnya, mari kita hitung dari sini. Dari sini, ujung sini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ditambah 3 dari mana? Dari sini 1, 2, 3. Ditambah 5 lagi di sini 1, 2, 3, 4, 5. 3 dari mana? Sini 1, ujung sini dengan sini 2, 3. Jadi 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3 persegi satuan, jadi hasilnya adalah 16 persegi satuan. Selanjutnya persegi. Untuk contohnya di sini sama seperti tadi juga, kelilingnya kita hitungnya dari sini. Kelilingnya sini ada 6. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 1 dari 1 tambah 2 di sini 1, 2 tambah 2 lagi 1, 2 tambah 2 lagi 1, 2 tambah 2 lagi 1, 2 tambah 1, 2 ditambah 1. Jadi ini adalah 18 persegi satuan. Itu dengan di sini dan di sini sama untuk cara penghitungannya mengenai keliling sebuah bangun datar. Dan selanjutnya
Manfaat keberagaman di tempat bermain. Nah, saat bermain bersama teman-teman, tentunya anak-anak menemui berbagai bentuk keberagaman. Keberagaman tersebut antara lain keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan juga bahasa daerah. Keberagaman atau perbedaan tersebut sebaiknya tidak menimbulkan perselisihan, tapi sebaliknya, keberagaman yang ada hendaknya dapat menjadikan kita bersatu. Karena dengan bersatu akan menimbulkan kerukunan. Jadi, berbagai keberagaman yang kita temui di tempat bermain memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman, dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman. Dengan perbedaan latar belakang suku bangsa dan budaya, kita dapat melakukan berbagai bentuk permainan di daerah yang berbeda-beda. Dengan adanya keberagaman di tempat bermain, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah asal teman kita. Nah, bangsa Indonesia memiliki semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut tertulis pada lambang negara Indonesia. Siapa yang tahu lambang negara bangsa Indonesia? Ya, lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan tersebut bermakna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, ras, dan agama, tetapi bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Perbedaan yang ada justru menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Nah, tulisan itu dapat di sini, di burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, menyikapi keberagaman di tempat bermain. Keberagaman merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tentram di tengah keberagaman di tempat bermain, diperlukan sikap toleransi dan saling bersatu antar teman. Apa itu toleransi? Ya, toleransi merupakan perilaku yang menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada pada orang lain. Toleransi juga diperlukan untuk dapat bermain bersama dengan rukun dan damai. Karena toleransi mengajari kita untuk dapat menerima sikap dan kebiasaan teman yang berbeda-beda. Selain sikap toleransi dan bersatu, kita juga sebaiknya menerima perbedaan yang ada dengan sikap tenggang rasa. Nah, apa itu tenggang rasa? Tenggang rasa merupakan sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati orang lain. Dengan sikap tenggang rasa, kita dapat menjaga perasaan teman saat bermain bersama. Jika kita memiliki sikap tenggang rasa, kita dapat menjalin persahabatan dengan baik, sehingga tercipta suasana yang rukun dan damai. Walaupun berbeda suku bangsa, budaya, dan bahasa daerah, dengan teman kita tetap harus saling menghargai. Kita sebaiknya tetap bermain bersama dengan rukun. Kerukunan dapat membuat hidup kita lebih nyaman dan tentram. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku dengan bantuan persegi satuan. Nah, sebelumnya kamu telah pelajari cara menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku persegi satuan jika setiap sisi persegi satuannya sama dengan 1 cm, maka keliling bangun datar juga dapat ditentukan dalam satuan baku cm. Contohnya ya di sini keliling dari bangun sini sama menghitungnya seperti tadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jadi kelilingnya sama dengan 14 cm. Begitu untuk menghitungannya, sama untuk bangunnya di sampingnya ini. Oke, selanjutnya penutup. Jadi sekian dan terima kasih untuk hari ini Senin 5 April 2021.
kerjakan latihan soal matematika dan PPKN halaman 73-74 di kertas folio atau di kertas pertengahan pada buku tulis. Tetap semangat belajar dari rumah. Usakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.